untuk menggali minat bakat anak dan mengembangkan potensi anak didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khalil Ramadan di IDC Psikologi Remaja. Alhamdulillah di samping saya sudah ada narasumber kita, Abu Swandana. Abu, apa itu pendidikan dan apa maksudnya target pendidikan anak? Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan itu adalah satu kegiatan yang terstruktur, yang sistematis untuk menggali minat bakat anak dan mengembangkan potensi anak didik. Baik potensi yang bersifat jasmani, rohani, intelektual, terus kemudian berbagai macam potensi-potensi prestasi yang lainnya. Apa itu target pendidikan? Nah, ketika kita sudah memahami definisinya itu, maka dari semua yang kita definisikan, bahwa dia adalah kegiatan yang sistematis, dia kegiatan yang terstruktur untuk mengangkat potensi anak, menggali minat dan bakat anak, maka dia harus memiliki target. Target pendidikan itu adalah apa yang kita targetkan pada anak didik kita. Dan setiap anak didik memiliki target yang berbeda-beda, karena setiap anak didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki keterbatasan yang berbeda-beda, memiliki potensi prestasi yang berbeda-beda. Sehingga masing-masing setiap anak memiliki target pendidikannya yang berbeda-beda. Apa setiap anak selalu membutuhkan target pendidikan? Sudah pasti, Di dalam pendidikan itu setiap anak harus memiliki target pendidikan. Karena pendidikan itu bagian dari investasi bagi orang tua. Jadi orang tua sudah berinvestasi, investasi terhadap waktu, investasi terhadap tenaga, investasi untuk biaya pendidikan, investasi untuk operasional kegiatan pendidikan anak. Semua orang tua sudah berinvestasi. Layaknya orang tua berinvestasi di dunia bisnis, maka yang diharapkan adalah hasil dari investasi tersebut. Jadi ketika orang tua berinvestasi di dunia pendidikan, yaitu menyekolahkan anak-anaknya di dunia pendidikan, maka orang tua berharap pada lembaga pendidikan tersebut, karena lembaga pendidikan adalah mitra bagi orang tua. Orang tua berharap dan berhak untuk berharap, karena orang tua sudah berinvestasi. Apa yang saya dapatkan dari anak-anak saya, dari secara fisiknya, secara keilmuannya, terus kemudian kesehatan mentalnya, kemampuan intelektualitasnya, kemampuan pemahaman dalam agamanya, kemampuan dalam bersosialisasi, itu orang tua memiliki parameter sendiri, sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan anak-anaknya yang berbeda-beda. Apa beda pendidikan dengan sekolah? Apa ada perbedaan di antara keduanya atau tidak? Baik, Masya Allah. Pertanyaan bagus ya. Apa bedanya pendidikan dengan sekolah ya? Perbedaannya, pendidikan itu bisa didapatkan dari mana saja. Dari ruang mana saja. Indoor atau outdoor. Sedangkan sekolah adalah lembaga. Tempat di mana khasanah pendidikan ada di dalamnya. Namun, pendidikan kadang-kala nggak membutuhkan sekolah. Jadi, kadang-kala pendidikan itu tidak harus dalam bentuk lembaga. Bisa contoh misalkan, anak untuk naik gunung. Naik gunung tiba-tiba dia harus belajar memasang tenda, dia harus belajar masak sendiri. Itu tidak perlu diajarkan di sekolah. Mereka sudah bisa mendapatkan dari temannya atau pembimbing mentornya saat pendakian. Tidak perlu mendapatkan guru yang khusus dari sebuah lembaga pendidikan atau sekolah. Meskipun di sekolah juga ada pendidikan seperti itu. Jadi pendidikan itu, pendidikan yang dilembagakan itu namanya sekolah. Pendidikan yang tidak dilembagakan, dan dia terdiri dari komunitas-komunitas kecil, itu adalah pendidikan yang berbasis empirik, pengalaman. Jadi mereka mendapatkan khasanah keilmuan dari lingkungan sekitarnya, tidak harus melulu dari sekolah. Itu dia.
Meskipun ya catatannya sekolah juga menjadi ruang di mana arus pendidikan itu banyak. Ada pendidikan tentang apa namanya eksak, ya, fisika, matematika, kimia, biologi dan semisalnya. Ada dengan tentang moral, ya, ada tentang agama, ada tentang apa olahraga, ya, ada tentang melukis, pengembangan bakat, IT, desain, dan itu ada di sekolah. Tapi bisa nggak kita mendapatkan menu-menu pendidikan itu tanpa harus sekolah? Bisa. Dari mana? Apalagi sekarang sudah berbasis konvergensi teknologi, teknologi sudah masif, kita bisa apa namanya menarik banyak informasi-informasi berbasis pengetahuan dan pendidikan atau keilmuan itu dari internet. Asalkan kita memiliki sistem yang apa terstruktur dan sistematis sehingga kita bisa menyusun kurikulum sendiri tanpa harus masuk ke sekolah. Bisa. Yang penting apa? Ada pendampingan. Itu yang paling utama bagi seorang anak. Berarti kita mendapatkan pendidikan nggak harus di sekolah ya, Bu? Iya. Bisa dapat dari mentor atau orang tua kita. Betul. Iya. Dan pendidikan yang paling baik itu ya sudah pasti ada di rumah. Tidak ada sekolah terbaik kecuali di rumah. Tidak ada guru terbaik kecuali kedua orang tuanya. Kalau anak gagal dalam meraih target, Bu, apa yang harus dilakukan anak dan apa yang harus dilakukan orang tua agar dapat meraih target pendidikannya kembali? Yang pertama, kalau anak gagal, anak harus belajar gagal. Yang kedua, kalau gagal lagi, belajar lagi untuk gagal. Kalau ketiga, siapkan dirinya untuk siap menerima kegagalan. Terus belajar seperti itu. Habiskan kegagalannya. Ya, diharapkan mampu bangkit dan dia bisa meraih kesuksesannya. Yang pertama harus dilakukan oleh orang tua adalah tidak menjustifikasi, tidak memvonis, ya, tidak merendahkan anak ketika anak tidak mencapai target pendidikannya atau gagal untuk ranking 1 misalkan, atau gagal untuk tembus di sekolah favorit misalkan, atau di perguruan tinggi favorit misalkan. Itu tidak, ya. Tapi apa? Dampingi anak, ya. Secara apa? Secara mental, secara psikologisnya, ya. Karena ketika untuk semua manusia, ya, ketika mereka gagal, mereka pasti akan merasakan bahwa, aduh, drop juga nih mental nih, ya. Mental drop, terus kemudian lingkungan seolah-olah sedang mencibir dia. Maka itu butuh penguatan secara kejiwaan. Ya. Dan mentor kejiwaan yang paling baik yaitu orang tua. Yang paling dekat dan paling kuat itu hanya dari lisannya orang tua. Bukan lisannya guru, bukan lisannya teman, ya, tapi dari orang tua. Kenapa? Karena orang tua yang menguatkan doanya, ya, terus kemudian menguatkan spirit. Orang tua itu yang paling penuh dengan kasih sayangnya, welas asihnya. Sehingga lisan orang tua, spirit orang tua, dukungan, dorongan dari orang tua itu yang paling dibutuhkan. Jadi orang tua jangan masuk ke domain yang makin merendahkan, memvonis anak. Dan anak butuh mendapatkan, respon anak ya ketika dia merasa gagal, butuh mendapatkan apa? Wawasan, pemahaman bahwa gagal itu biasa dalam hidup. Dalam perjalanan, dalam perjuangan itu biasa kegagalan itu. Tidak tercapai pada titik yang ingin kita harapkan, itu biasa. Lantas apa yang harus dilakukan? Ajarkan anak, ya, tanamkan diskusi kepada anak bahwa bikin planning kedua, bikin planning ketiga, bikin planning keempat. Ya. Ada rencana-rencana kehidupan yang harus dia susun. Ketika gagal rencana 1, masuk ke rencana 2. Rencana 2 gagal, masuk ke rencana 3. Dan terus begitu terus. Ya kan? Bagaimana tokoh-tokoh besar, itu tidak ada yang tidak pernah merasakan gagal. Ya, termasuk ilmuwan penemu bola lampu, ya, para ilmuwan-ilmuwan yang lain, pasti mereka pernah melakukan satu kegagalan untuk meraih satu keberhasilan. Untuk meraih target pendidikan, apa yang harus dilakukan anak dan orang tua sih? Untuk meraih target? Iya. Kerjasama. Harus ada kerjasama yang kuat. Harus ada kerjasama yang harmonik antara orang tua dengan anak-anak. Itu dia. Jadi kalau orang tua dengan anak bergandengan tangan, saling mensupport, saling mendukung untuk satu target yang sama, insya Allah bismillah itu akan lebih mudah. Karena itu tadi, definisi pendidikan itu apa?
ada proses elaborasi ya yang terstruktur, yang sistematis untuk menggali potensi dan bakat anak, mengembangkan potensi anak, mengarahkan minat anak. Jadi memang harus ada proses elaborasi, harus ada proses penyatuan ya yang betul-betul detail, yang betul-betul energik ya. Kerjasama ini cukup harmonis, komunikasinya harmonis ya. Terus kemudian mentoringnya, maintenance kejiwaannya juga harmonis. Itu bisa dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, dan anak juga menjadi pribadi yang terbuka untuk menerima banyak nasihat dari orang tuanya. Karena orang tua insya Allah tahu, orang tua lebih dulu pernah mengalami kegagalan. Orang tua mungkin pernah mengalami dia kehilangan mentor, ya, tidak pernah dapat bimbingan dari orang tuanya yang dulu, ya, karena keterbatasan wawasan, keterbatasan pendidikan, keterbatasan komunikasi orang tuanya dulu, sehingga anaknya itu dibiarkan saja, mau gagal mau berhasil ya itu nasib lah, gitu ya, tanpa ada bimbingan. Tapi begitu orang tua sudah memahami kaidah-kaidah psikologi remaja, maka dia akan menjadi sahabat yang terbaik bagi anaknya. Anak nggak punya sahabat yang terbaik lagi di luar. Sahabat terbaik adalah siapa? Ayahnya. Sahabat terbaik lagi siapa? Ibunya. Figur yang terbaik siapa? Ayahnya. Figur yang terbaik siapa? Ibunya. Dan itu penting bagi seorang ayah menjadi teladan. Bagi seorang ibu menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Segitu saja pembahasan tentang psikologi remaja hari ini bersama narasumber kita, Abu Sondana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.